Jadi ini aja yang hanya merasakan siapa? Ibu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa fihi ma fajahid. Haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Habib an Abil Abbas an Abdullah bin Amr qala rajulun lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ujahid qala laka abawan qala na'am. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ujahid, apakah saya harus berjihad gitu. Dan ketika itu, nah ini catatan pentingnya, ketika itu jihad hukumnya fardu kifayah ketika laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah. Kemudian qala laka abawan, kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu masih masih memiliki kedua orang tua, artinya orang dua yang masih hidup. Qala na'am, dijawab oleh laki-laki tersebut, iya. Qala fa fihi ma fajahid, ya Allah. Dan di letak jihad kamu itu adalah di keduanya. Paham itu? Artinya kan ada orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya hai Rasulullah, apakah saya harus berjihad? Ketika itu hukumnya hukum berjihad ketika laki-laki ini bertanya apa? Fardu kifayah. Kemudian Rasulullah bertanya, artinya fardu kifayah nggak wajib ain. Ketika ada yang melakukan ya sudah tergugurkan bagi yang lain. Ketika itu Rasulullah bertanya, apakah kamu masih memiliki dua orang tua yang masih hidup? Masih punya orang tua yang hidup apa kagak? Dijawab iya. Kemudian apa kata Rasulullah? Disitulah letak jihad kamu. Artinya apa? Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kembali, artinya Rasulullah memerintahkan kembali untuk melakukan jihad di dalam berbuat baik, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keduanya. Jadi jihadlah, lawan hawa nafsu, kalahkan setan di dalam berusaha meraih ridho keduanya dan mengedepankan keduanya daripada hawa nafsu kita. Kenapa? Karena ketika ini laki-laki ini bertanya itu kepada Rasulullah dalam keadaan Islam sedang kuat. Jadi kuat Islam, orang-orang Muslim lebih unggul dibandingkan dengan musuh. Makanya jihad ketika itu fardu kifayah ketika laki-laki ini bertanya. Adapun ketika orang-orang musyrik menguat dan melemah kaum muslimin, maka jihad itu hukumnya terkena kepada masing-masing fardu ain dan tidak boleh keluar dari hal itu. Tidak boleh wajib untuknya, wajib ain, meskipun dilarang oleh orang tua. Karena tadi kembali lagi bahwa tidak boleh mentaati makhluk siapapun itu di dalam bermaksiat kepada Allah. Paham itu? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam adhikuhuma kama abaitakuma. Nggak usah ditulis, langsung aja.
Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Atha ibn As-Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah untuk membaiatnya alal hijrati wa taraka abawaihi yabkiyani. Jadi datang seorang laki-laki kepada Rasulullah untuk membaiat Rasulullah agar ikut hijrah bersama beliau dan meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Qala irji' ilaihima. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Irji' ilaihima, balik lagi kembali kepada keduanya. Fa adhikhuma kama abkaitahuma. Ya Allah, jadikan keduanya kembali tersenyum, kembali senang sebagaimana kamu telah menjadikan keduanya menangis. Kenapa? Karena berjihad karena keluar dengan tujuan melakukan ketaatan. Itu tidak boleh selama hal tersebut bukan sesuatu yang wajib. Artinya apa? Keluar sekalipun dalam melakukan ketaatan selama bukan sesuatu yang wajib. Paham itu? Itu tidak boleh kecuali dengan izin kedua orang tua. Paham itu? Contohnya ini tadi, bahwa jihad di sini keadaannya bukan fardu ain. Akan tetapi kalau seandainya fardu ain, maka tidak butuh kepada izin orang tua. Paham? Contoh lainnya begini, ketika tidak ada lagi di daerahnya yang mengajarkan kepada dirinya fardu ain, ilmu yang fardu ain atau ilmu din ad-daruri, maka wajib bagi dia untuk keluar daerahnya. Kalau seandainya dilarang oleh orang tua, maka keluar tetap. Kenapa? Karena tadi hadis itu tidak boleh bermaksiat kepada Allah kecuali tidak boleh taat terhadap seorang makhluk kecuali di dalam bermaksiat kepada Allah. Enggak boleh orang mentaati siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah. Pendekatannya seperti itu. Jadi hingga akhirnya apa? Rasulullah memerintahkan kembali kepada orang tersebut, kepada laki-laki tersebut, jadikan kembali kedua orang tuamu tersenyum, tertawa sebagaimana kamu telah menangisi keduanya. Artinya apa? Kembali meminta izin keduanya. Sekalipun keluar tujuannya untuk jihad dan itu adalah sesuatu yang bagus, tapi ketika itu jihad hukumnya bukan fardu ain. Artinya kembali ke rumah, kembali kepada kedua orang tuanya, meminta izin kepada keduanya, maka kalau diizinkan keluar untuk berjihad. Paham ini rinciannya ini. Nah, kalau tidak, maka apa? Kalau tidak diizinkan oleh keduanya, maka berbuat baktilah kepada keduanya. Paham itu? Jadi makanya kalau seandainya hukum jihadnya fardu kifayah, maka haram bagi seseorang untuk ikut berjihad tanpa seizin orang tua. Nah, kalau seandainya kedua orang tuanya ini muslim, kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tuanya itu adalah sesuatu yang fard. Paham itu? Jadi rentetan hal yang diwajibkan itu harus paham.
Akan tetapi kalau seandainya jihad itu sudah menjadi fardu ain, maka tidak perlu izin lagi terhadap orang tua. Paham itu? Jadi ada batasannya. Ada batasannya. Paham itu? Kita berbakti kepada orang tua hukumnya apa? Wajib. Tapi berjihad ketika hukumnya fardu ain, maka udah tidak perlu lagi butuh izin kepada orang tua, keluar. Jadi ada dawabitnya ya, bukan secara mutlak. Terus haddatsana Yahya bin Bukairin, haddatsana sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi wa ay yansa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa barang siapa yang menginginkan untuk dilapangkan rizkinya dan diberikan keberkahan serta perkembangan di dalam rizkinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan diberikan keberkahan di dalam umurnya, keberkahan di dalam umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung rahimnya. Nah, jadi makna hadis wayun sa'alahu fi asarihi itu memiliki dua penafsiran. Jadi yang dimaksud dengan keberkahan umur atau hadis ini secara umum, baik itu kelapangan rizki ataupun keberkahan di dalam umur, itu kembali kepada dua penafsiran. Yang pertama adalah dipanjangkan umurnya dari segi bahwa Allah memberkahkan atau menjadikan keberkahan di dalam umurnya itu, diberikan taufik di dalam melakukan ketaatan, di dalam menghidupkan sisa-sisa umurnya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi seolah-olah sekalipun misalnya umurnya 20 tahun atau 30 tahun, atau orang misalnya kebanyakan umur 60 tahun, tapi karena dijadikan berkah umur tersebut, seolah-olah dia melakukan amal laksana orang ngelakuinnya 80 tahun, 90 tahun. Itu yang dimaksud keberkahan dalam umur. Paham itu? Itu yang dimaksud di dalam umur yang berkah. Paham? Ini meskipun umurnya baru 20 tahun, 30 tahun, kalau seandainya Allah jadikan keberkahan di dalam umurnya, berarti dia telah melakukan banyak amal, banyak ketaatan sebanding dengan mereka yang umurnya 50, 60, 70. Karena dijadikan keberkahan di dalam umurnya. Kemudian yang kedua, makna tafsiran yang kedua, makna dari hadis ini, hendaknya dia menambung silaturahim, adalah bahwa ini kembali kepada qada mu'allaq. Artinya sesuatu yang tertuliskan di Lauhul Mahfuz bahwa orang ini akan hidup sampai segini. Kalau silaturahim hidupnya sampai segini. Kalau tidak silaturahim hidupnya sampai segini. Itu yang disebut dengan qada mu'allaq. Paham?
Jadi tertulis di dalam Lauhul Mahfuz demikian. Ditulis kemudian disalin oleh malaikat dua kemungkinan itu. Paham itu? Jadi malaikat sendiri pun kejadian yang akan terjadi itu nggak tahu. Tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, si fulan kalau silaturahim umurnya segini. Kalau tidak silaturahim segini umurnya. Dicatat atau dinasakh, ditulis ulang oleh malaikat kepada suhuf mereka, dan malaikat sendiri pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika terjadi mendapati si fulan silaturahim, berarti apa? Yang tidak silaturahimnya dicoret. Berarti umurnya jadi itu yang terjadi. Itu yang dimaksud dengan qada muallaq. Adapun Allah Maha mengetahui apa yang terjadi dengan hambanya ini. Terus paham itu makna dari hadis ini. Jadi falyasil rahimahu adalah maka hendaknya itu untuk kembali kepada qada muallaq tadi. Paham itu? Paham enggak? Terus qala al-Bukhari haddatsana Abu Nu'aimin an Abi Hayyan At-Taimi an Ibrahim At-Taimi qala ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukazzaban. Ada enggak? Di bawah hadisnya enggak ada. Enggak ada. Ini tambahan dari sebagian. Terus haddatsana Muhammad bin Sa'id Al-Khura'i haddatsana Hazm bin Abi Hazm Al-Quta'i Al-Khuzai. Haddatsana Muhammad bin Sa'id Al-Khuzai haddatsana Hazm ibn Abi Hazm Al-Quta'i sami'tu Maimun bin Siyahin sami'tu Anasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yumidda lahu fi umurihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi. Ya Allah, barang siapa yang menginginkan untuk dipanjangkan umurnya dan diberikan tambahan keberkahan, kelapangan di dalam rizkinya, maka berbaktilah kepada orang tua. Subhanallah. Makanya Syekh itu mengatakan, Syekh Abdullah mengatakan, birrul walidaini barakatun fid dunya wal akhirah. Berbakti kepada orang tua adalah keberkahan di dunia dan di akhirat. Haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsirin an Abi Ja'farin annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatin lahunna la syakka fihin. Artinya ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi keijabahannya. 3 doa ini tidak diragukan lagi keijabahannya. Yang pertama da'watul mazlum, artinya dakwah orang yang dizalimi, doa orang yang dizalimi. Contohnya misalkan ketika orang dizalimi, orang tersebut mengatakan semoga Allah membalas dirimu. Maka ijabah itu doa. Bahkan dalam hadis lain
kita juga diperintahkan menjauhi doa orang yang dizalimi sekalipun orang tersebut kafir. Jadi kalau ada orang kafir kemudian dizalimi, itu hati-hati juga dengan doanya. Sekalipun orang kafir ketika berdoa ya nggak ada pahalanya, nggak ada kebaikannya. Tapi apa? Dalam hadis lain begitu, memerintahkan kita untuk jangan berbuat zalim dengan mereka, karena khawatir mendoakan balik dengan keburukan pada kita. Kita tahu bahwa ketika orang kafir melakukan doa atau melakukan amal-amal soleh lainnya, nggak ada kebaikannya sedikit pun bagi mereka, ya kan? Karena kehilangan iman. Jadi orang yang mati dalam keadaan kufur, nggak ada kebaikannya sedikit pun hari kiamat kelak. Karena kita tahu bahwa syarat diterimanya amal kebaikan adalah Islam. Yang pertama itu doa yang tidak diragukan lagi akan diijabah. Yang kedua, da'watul musafir adalah doa orang yang musafir. Artinya safarnya itu, perjalanan yang dilakukan adalah safar yang mubah. Orang tersebut itu doanya diijabah sampai dia balik, sampai kepada keluarganya. Makanya kalau ada orang pengen melakukan perjalanan, doain nanti saya di jalan. Ketika kamu di jalan nanti doain saya. Karena kenapa? Doanya diijabah. Yang ketiga adalah da'watul walidi ala waladihi. Artinya doa orang tua terhadap anaknya, baik bapaknya ataupun ibunya terhadap anaknya. Gini, du'aun li, du'aun alai, itu maknanya beda. Paham? Kalau du'aun li, ud'uli misalkan, atau itu artinya apa? Meminta doa kebaikan. Artinya mendoakan dengan kebaikan. Kalau du'aun ala itu mendoakan pada keburukan. Nah, jadi di sini apa? Da'watul walidi ala waladihi, artinya doa orang tua terhadap anaknya yang bedegong, yang durhaka. Paham itu maksudnya? Nah, gitu. Jadi contohnya misalkan ketika seorang anak menzalimi terhadap orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, didoakan oleh orang tua misalkan apa? Maka itu adalah diijabah. Paham itu? Makanya hati-hati. Kalau dengan orang tua hati-hati. Jadi dituntut terus berbuat baik, jangan sampai menyakitinya. Khawatir didoain yang jelek-jelek begitu. Khawatir didoain yang jelek-jelek, dan itu adalah bagian dari doa yang diijabah. Sebagaimana dalam riwayat lain bukan ala tapi li. Da'watul walidi li waladihi. Dalam riwayat lain artinya apa? Berarti mendoakan orang tua akan kebaikan anaknya juga sama, adalah merupakan bagian yang diijabah. Paham? Terus haddatsana Bishr bin Muhammadin akhbarana Abdullah haddatsana Muhammad bin Syu'aib haddatsani Amr bin Yazid an-Nasri an Abi Salam akhbarahu an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan
tiga golongan yang tidak diterima alasan, tidak diterima uzur baginya siksaan kelak di hari kiamat. Wala adlan, juga tidak bisa diganti oleh kafarah. Artinya apa? Allah tidak menjadikan adanya pengganti kewajiban sebagai kafarah akan dosa ini. Meskipun Allah, kita tahu bahwa Allah yang mengampuni bagi siapapun yang Allah kehendaki dari kesalahan, dari keburukan-keburukan dari hambanya yang mukmin, karena karunia dari Allah. Yang pertama siapa? Aqun, adalah orang durhaka kepada orang tua. Wa mannanun, dan tukang ngadu domba. Mannan itu tukang ngungkit. Tukang ngungkit pemberian dirinya pada orang lain. Mannan seperti orang yang mengungkit hasil pemberian dia, hasil sedekah dia kepada orang lain. Bukankah gua udah ngasih begini. Bukankah saya pernah kasih kamu kemarin harta pemberian begini. Ketika kamu butuh begini. Tujuannya apa? Agar menyakiti orang yang diberinya itu. Paham itu? Tukang ngungkit pemberian. Tujuannya apa? Untuk menyakiti yang diberinya. Wa mukadzibun biqadarin, dan yang kelima adalah orang yang mendustakan qadar, dan ini adalah merupakan kekufuran. Pelakunya jatuh dalam kekufuran, keluar dari agama Islam, orang yang mendustakan qadar. Contohnya adalah seperti orang yang meyakini bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam ini tanpa kehendak Allah. Sebagaimana kekufuran ini jelas dikatakan di dalam Al-Quran, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massas saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Terus apa? Tanpa kehendak. Mana? Apa dia durhaka terhadap orang tua. Terus haddatsana Qabisah bin Uqbah haddatsana Sufyan an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yajzi waladun walidayhi illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqah. Maknanya bahwa tidak bisa seseorang anak itu membalas kebaikan terhadap kedua orang tuanya kecuali an yajidahu,
ketika mendapati seorang anak dan orang tua sebagai seorang yang mana? Illa an yajidahu mamlukan, kecuali anak tersebut mendapati orang tuanya mamlukan, seorang budak. Fayashtarihi, kemudian dibeli budak tersebut yang merupakan orang tuanya, fayu'tiqahu, dan dimerdekakan. Makna dari hadis ini bahwa seseorang itu tidak bisa mengimbangi, seorang anak itu tidak bisa mengimbangi kebaikan orang tuanya, tidak bisa menyamai kedua orang tuanya sedikit pun, kecuali di dalam hal yang besar pula dilakukan oleh anaknya. Contohnya tadi sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini adalah bahwa ketika orang tuanya atau bapaknya seorang budak kemudian dimerdekakan oleh anaknya, itu adalah sesuatu yang besar, yang hampir menyamai kan kebaikan dia. Paham itu? Haddatsana Musaddadun haddatsana Bishr bin al-Mufaddal haddatsana Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Artinya, saya kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah, dengan dosa yang besar. Salasan, itu ada 3. Qalu bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidaini, dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dan ini bukan secara mutlak terbesar sebagaimana telah dijelaskan tadi. Wa jalasa wa kana muttaqi'an qala, kemudian Rasulullah posisinya ketika itu sedang duduk. Wa qala wa qauluz zur, dan yang selanjutnya adalah qauluz zur. Artinya apa? Persaksian palsu.